إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أما بعد. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, diriwayatkan suatu ketika di hadapan para sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam membuat garis lurus di atas pasir. Seret. Lalu di samping garis yang lurus itu beliau membuat banyak garis ke atas dan ke bawah. Setelah itu beliau menyampaikan firman Allah, Quran surat Al-An'am 153 yang khatib bacakan di awal khutbah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh ila akhiril ayat. Inilah jalan yang lurus, kata Rasul menyampaikan firman Allah. Dan di samping jalan yang lurus ini banyak sekali jalan-jalan yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menuntun kita satu jalan, yaitu siratal mustaqim. Semua jalan-jalan selain itu adalah subulas sayatin, jalan-jalan setan yang pasti mengantarkan manusia ke dalam kesesatan hidup di dunia sampai di akhirat. Hadirin rahimakumullah, betapa tentu sangat tidak mudah untuk terus berada dalam siratal mustaqim. Itulah sebabnya minimal 17 kali dalam sehari semalam kita diwajibkan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Artinya jalan yang sesuai dengan petunjuk Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Mulai kita memasuki akhir baligh sampai dengan akhir hayat, kita harus tetap berada di garis siratal mustaqim. Kenapa? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah karena nanti yang bakal dihisab oleh Allah di akhirat bukan hanya sebatas salat, zakat, saum, haji atau ibadah-ibadah khusus lainnya, tapi seluruh aspek kehidupan. Saya ulangi, seluruh aspek kehidupan kita, dari mulai bangun tidur sampai dengan menjelang tidur kembali. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, orang yang rajin sholat, banyak melakukan ibadah saum dan lain-lain, belum tentu dia langsung masuk surga. Terbukti dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, beliau mengatakan, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
Suatu ketika pernah datang seorang laki-laki menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia menyampaikan perihal seorang wanita kepada Rasulullah. Kata dia, "Inna fulana tuzkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha." Ada seorang wanita dikenal masyarakat karena banyak salatnya, banyak sedekahnya, dan banyak saumnya. Maksudnya di samping salat, saum, dan zakat yang wajib, dia juga melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya. Kalau dicari tandingannya, tidak ketemu Rasulullah wanita sehebat dia. Saking hebatnya ibadah wanita ini. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempat menduga. Kata Aisyah, kalau boleh saya menduga, wanita ini pasti masuk surga. Betapa terkejutnya Aisyah dan sahabat yang bertanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sayang sekali, innaha finnar. Di akhirat nanti wanita ini tempatnya adalah neraka. Betul, luar biasa ibadah sholat, saum, dan sedekahnya boleh jadi tidak ada tandingannya di masyarakat ini. Tapi sayang sekali, ibadah sebanyak itu tidak bisa mengimbangi dosa dia yang terlalu berat. Gerangan apa dosa yang pernah dia lakukan ya Rasulullah? Tanya sahabat itu heran. Tu'dhi jiraniha bilisaniha. Kata Rasul, dia suka menyakiti hati tetangganya dengan ucapannya. Menyakiti hati orang lain dengan ucapan, terlalu berat dosa itu untuk diimbangi dengan ibadah-ibadah sebanyak itu. Bagaimana dengan menyakiti sekian banyak orang? Bagaimana dengan menyakiti sekian juta rakyat yang dipimpin? Lalu mau masuk surga dari pintu yang mana? Sayang sekali, nilai ini sudah jauh terpisah dari kehidupan kita umat Islam. Akibat kita sudah banyak yang teracuni oleh paham sekularisme. Seakan-akan urusan keislaman itu cukup terwakili dengan ibadah sholat, saum, haji. Sementara dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat jauh dari nilai-nilai Islam. Orang tidak merasa terancam lagi keselamatan dirinya, dunia apalagi akhirat, padahal dia sudah banyak menyakiti orang lain. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Contoh lain yang tetap dalam garis siratal mustaqim, pemimpin. Pemimpin yang berada di garis siratal mustaqim itu adalah pemimpin yang adil. Maka jadilah pemimpin yang adil. Paling tidak menjadi pemimpin yang adil untuk keluarga sendiri. Bapak-bapak, jamaah, jangan dianggap biasa-biasa saja. Pemimpin yang adil itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum, al-imamul adil, was-saim hatta yaftur, wa da'watul madlum." Ada 3 kelompok manusia yang saking dekatnya mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, maka doa mereka tidak akan pernah ditolak. Yang pertama disebut adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Hadirin rahimakumullah, apalagi contohnya yang tetap berada di garis siratal mustaqim? Pedagang. Pedagang yang siratal mustaqim adalah pedagang yang jujur, yang tidak mengurangi timbangan untuk keuntungan yang tidak seberapa. Hadirin rahimakumullah,
Memang tidak mudah untuk kita selalu berada di garis siratal mustaqim seperti contoh yang khatib sebutkan di atas. Tidak menyakiti tetangga, menjadi pemimpin yang adil, menjadi pedagang yang jujur. Penghargaan setinggi-tingginya Allah nyatakan dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Bagi siapapun yang mampu terus berada di dalam garis siratal mustaqim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Mereka yang benar-benar menyatakan Tuhan kami hanya Allah, dia menjalani hidup sesuai dengan aturan dan hukum Allah, tetap berada dalam siratal mustaqim sampai akhir hayatnya, berarti dia istiqomah. Jika kemudian dia meninggal, maka dia adalah ahli surga. Ini yang sering disebut dengan husnul khatimah. Tapi sebaliknya, kata Rasulullah, ada manusia yang luar biasa mukmin, saleh, selama itu dia hidup dalam keislaman dan keimanan, sehingga jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal lagi. Tiba-tiba entah iblis mana yang mempengaruhinya, tiba-tiba dia memilih jalan murtad, keluar dari Islam. Dia memilih menentang semua peraturan Allah, dan tidak berapa lama kemudian dia meninggal. Dia adalah penghuni neraka. Kata Allah, mereka yang berpegang teguh pada prinsip Tuhan kami hanyalah Allah, hidup kami hanya untuk mengabdikan di jalan Allah, tetap berada dalam garis siratal mustaqim, lalu mereka istiqomah. Maka saat sakaratul maut, tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan para malaikat. Datang para malaikat untuk menyapa dan menyatakan, alla takhafu wala tahzanu, Anda tidak perlu takut dan Anda tidak perlu sedih. Wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun, Anda ahli surga oleh sebab amal perbuatan yang telah Anda lakukan. Inilah surga yang pernah Allah janjikan. Semoga ini menjadi renungan bagi kita semua, terutama di bulan suci Ramadan yang sedang kita jalani ini. Kita bersiap-siap selalu dan berusaha untuk istiqomah di jalan Allah, yaitu siratal mustaqim. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput kita. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Mudah-mudahan kapanpun Allah akan mengambil atau mengembalikan arwah kita menghadap kehadiratnya. Mudah-mudahan kita sedang berada dalam garis siratal mustaqim. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.